Hujan rintik-rintik menemani perjalanan Lela dan Faris menuju kampung halaman Faris. Sepanjang perjalanan, Lela lebih banyak diam, menyaksikan pemandangan yang berubah dari kota yang terang benderang menjadi jalanan sepi yang semakin gelap dan sunyi. Mobil mereka melaju perlahan melewati jalan berbatu, menandakan bahwa mereka hampir sampai di kampung. "Lela, kamu gak apa-apa?" tanya Faris, meliriknya sekilas. Lela mengangguk kecil. "Aku cuma belum terbiasa dengan perjalanan jauh ke tempat yang sepi begini, Mas." Faris tersenyum menenangkan. "Nanti juga kamu akan suka. Kampungku memang jauh dari kota, tapi tenang dan nyaman. Keluarga di sini juga ramah." Lela membalas senyumannya, berusaha menghilangkan kecemasan yang sejak tadi mengganggunya. Ini pertama kalinya dia datang ke kampung Faris setelah menerima lamarannya sebulan yang lalu. Keluarga Lela tidak banyak bertanya soal kampung Faris, hanya mengatakan bahwa mereka mempercayakan putri mereka kepada Faris sepenuhnya. Begitu mobil memasuki gerbang kampung, suasana terasa berbeda. Tidak ada gapura selamat datang atau plang nama desa. Hanya jalan tanah dengan pepohonan besar yang tampak semakin rapat. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar, terlihat kuno tapi masih kokoh. Beberapa warga yang sedang duduk di serambi rumah hanya menoleh sekilas ke arah mereka, lalu kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Mobil tiba-tiba berhenti. "Kita sudah sampai, sayang," kata Faris sambil menghentikan mobil di depan sebuah rumah besar bercat coklat tua. Rumah itu lebih besar dibandingkan rumah lain di kampung ini, dengan halaman luas dan beberapa pohon rindang di sekitarnya. Begitu turun dari mobil, Lela merasakan hawa dingin yang berbeda, seolah ada sesuatu yang tak terlihat tengah mengawasinya. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mengikuti Faris menaiki tangga rumah. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan wajah ramah menyambut mereka. "Faris, akhirnya kau pulang juga, Nak," katanya sambil memeluk putranya erat. Faris tertawa kecil. "Iya, Mak. Maaf baru bisa pulang sekarang," jawab Faris. Wanita itu kemudian menatap Lela dengan penuh arti sebelum menggenggam tangannya. "Dan ini pasti menantu emak, kan?" tanya wanita parubaya itu. Lela tersenyum canggung. "Iya, Mak. Saya Lela," jawab Lela. Mak Ija, ibu Faris, menatapnya sejenak sebelum tersenyum. "Selamat datang, Lela. Kami semua sudah menunggu-nunggu." Lela merasa ada sesuatu dalam tatapan Mak Ija, seolah wanita itu menyimpan rahasia yang belum ingin dia ungkapkan. Namun Lela mengabaikannya dan mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa lebih hangat. Beberapa anggota keluarga Faris datang menyambut, dan makan malam segera disiapkan. Lela mulai merasa nyaman, meskipun ada perasaan aneh yang belum biasa dijelaskan. Namun keanehan pertama terjadi saat makan malam. Ketika mereka semua duduk mengelilingi meja kayu besar, Lela melihat piring-piring yang tersusun di meja. Ada satu piring tambahan yang diletakkan di ujung meja, tapi tidak ada siapapun yang duduk di sana. Lela pun mengerenyit. "Mak, piring itu untuk siapa?" tanya Lela pelan. Hening sejenak. Semua orang di meja saling berpandangan sebelum Mak Ija tersenyum kecil. "Oh, itu kebiasaan lama di sini, Nak. Dulu almarhum kakek Faris selalu makan di tempat itu. Jadi kami terbiasa menyiapkan satu piring tambahan." Mendengar hal itu, Lela pun mengangguk pelan, meskipun alasan itu terasa agak aneh baginya. Malam semakin larut,
Dan setelah makan malam, Lela dan Faris diantar ke kamar mereka. Kamar itu luas, dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah. Keesokan paginya, Lela bangun dengan tubuh lemas. Dia tidak bisa tidur nyenyak semalaman karena merasa ada yang mengawasinya. Saat dia keluar dari kamar, Mak Ija sudah menunggu di ruang makan dengan senyum ramah. "Bagaimana tidurmu tadi malam, Nak?" tanyanya. Lela ragu sejenak sebelum menjawab. Lumayan, Mak." Mak Ija hanya tersenyum, lalu menyuruhnya sarapan. Setelah Faris bergabung, mereka berjalan-jalan ke sekitar kampung. Lela mulai memperhatikan bahwa ada beberapa bagian kampung yang jarang dilewati orang. Salah satunya adalah sebuah jalan setapak kecil yang mengarah ke hutan. Lela menoleh ke Faris. "Itu jalan kemana, Mas?" tanyanya. Faris tampak sedikit tegang. "Oh, itu jalan ke ladang, tapi sudah jarang dipakai," jawab Faris. Lela mengerenyit. Dia merasa Faris menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berlalu. Matahari pagi menyambut lembut perkampungan, menciptakan warna keemasan di atas atap rumah-rumah kayu. Udara dingin masih terasa, menyisakan embun tipis di rerumputan. Lela terbangun dengan tubuh sedikit lelah. Semalam tidurnya tidak nyenyak lagi. Masih terganggu oleh bayangan samar yang dia lihat di halaman belakang. Faris sudah tidak ada di sampingnya. Ketika dia melangkah keluar kamar, aroma masakan menyerumak dari dapur. Di meja makan, Mak Ija dan beberapa anggota keluarga sudah berkumpul. "Selamat pagi, Lela. Tidurnya nyenyak semalam," sapa Mak Ija dengan senyum ramah. Lela ragu sejenak sebelum mengangguk. Lumayan, Mak. Faris kemana ya, Mak?" tanyanya sambil mengambil segelas teh yang sudah disiapkan. "Dia ke hutan sebentar, membantu Pak Cik mengangkat kayu bakar," jawab Mak Ija santai. Lela mengangguk, lalu menyesap tehnya pelan. Pikirannya kembali ke jalan setapak yang dia lihat kemarin. Rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. "Mak, boleh nggak saya jalan-jalan sendiri keliling kampung hari ini?" tanya Lela tiba-tiba. Mak Ija yang sedang menyendok nasi berhenti sejenak. Seisi meja makan mendadak beberapa orang saling bertukar pandang, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan. "Lela, lebih baik kau tetap di rumah saja ya," kata Mak Ija. Lela mengerutkan kening. "Kenapa, Mak? Saya cuma ingin melihat-lihat kampung kok, mengenal lingkungan sekitar," jawab Lela. Mak Ija meletakkan sendoknya, lalu menatap Lela dengan serius. "Di sini, wanita jarang keluar rumah sendirian. Apalagi kau masih baru di kampung ini. Bisa tersesat, Nak," jawab Mak Ija. "Tapi saya tidak akan pergi jauh kok, Mak. Hanya ingin melihat-lihat saja," bujuk Lela, merasa aneh dengan reaksi semua orang. "Kalau kau butuh sesuatu, biar nanti ada yang menemani," timpal salah satu tante Faris yang sejak tadi diam. Lela mulai merasa ada yang tidak wajar. Kenapa mereka begitu protektif? Bukankah ini hanya sebuah kampung biasa? "Baiklah," jawab Lela. Meskipun dalam hati, dia tetap ingin mencari tahu sendiri. Siang harinya, saat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, Lela memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan keluar rumah. Awalnya dia hanya berjalan di sekitar pekarangan rumah, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ketika merasa aman, dia mulai melangkah lebih jauh, menuju jalanan kampung yang semalam sempat membuatnya penasaran. Kampung ini terlihat sangat tenang, tidak banyak anak-anak bermain, hanya beberapa orang tua yang duduk serambi rumah mereka, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat melewati sebuah rumah tua,
Seorang nenek dengan mata keriput menegurnya. "Kau ini siapa?" tanyanya dengan suara serak. Lela berhenti dan tersenyum sopan. "Saya Lela, Nek, istri Mas Faris." Nenek itu memperhatikannya dengan tatapan tajam. "Kau belum tahu apa-apa ya?" tanya nenek itu. Lela mengerenyit. "Maksud nenek?" Nenek itu hanya tersenyum kecil, lalu berbisik pelan. "Jangan suka berjalan sendirian di kampung ini. Kadang ada yang bukan manusia ikut berjalan di sampingmu," jawab nenek tersebut. Mendengar hal itu, bulu kuduk Lela berdiri. "Nek, maksud nenek?" tanya Lela. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, nenek itu sudah berbalik masuk ke rumahnya, meninggalkan Lela dengan sejuta pertanyaan. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai mengganggunya. Lela pun melanjutkan perjalanannya hingga tiba di dekat jalan setapak yang kemarin dia tanyakan pada Faris. Dari dekat, jalan itu terlihat lebih menyeramkan. Pohon-pohon besar menaungi jalannya, membuatnya tampak lebih gelap dibandingkan area lain di kampung ini. Lela berdiri di ujung jalan, menatap ke dalamnya. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya ingin melangkah lebih jauh. Namun tiba-tiba, angin bertiup kencang. "Lela!" Sebuah suara memanggilnya. Lela menoleh dengan cepat. Ternyata Mak Ija berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tampak tegang. "Apa yang kau lakukan di sini, Nak?" Suara Mak Ija terdengar lebih keras dari biasanya. Lela merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Saya hanya ingin melihat-lihat loh, Mak," jawab Lela. Mak Ija melangkah cepat menghampirinya, lalu menggenggam tangannya erat. "Jangan pernah berjalan ke tempat ini sendirian, Lela." Suara Mak Ija meninggi. Lela semakin bingung. "Kenapa, Mak? Ada apa sebenarnya?" tanya Lela. Mak Ija menghela nafas dalam. "Pokoknya jangan. Tempat ini bukan untuk kita," jawab Mak Ija. Lela ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sorot mata Mak Ija seakan melarangnya. Tanpa banyak bicara lagi, wanita itu menariknya kembali ke rumah. Malam itu, Lela kembali dihantui perasaan tidak enak. Setelah insiden sore tadi, Faris menasehatinya agar tidak berjalan sembarangan tanpa ditemani siapapun. Namun dia tidak memberikan alasan yang jelas. Saat berbaring di ranjang, Lela merasa matanya sulit terpejam. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari jendela. Jantung Lela berdegup kencang. Dia menoleh perlahan. Jendela masih tertutup, tapi ada sesuatu di luar sana. Bayangan seseorang berdiri di balik tirai. Lela menahan nafas. Dia menoleh ke arah Faris yang masih tertidur pulas. Dan tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lela menggigit bibirnya, lalu mengumpulkan keberanian untuk menarik tirai sedikit. Ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Namun saat dia hendak menutup kembali tirai, sebuah wajah pucat dengan mata hitam pekat tiba-tiba muncul tepat di depan jendela. Lela menjerit dan terjatuh ke belakang. Faris pun terbangun seketika. "Sayang, ada apa?" Lela menunjuk jendela dengan tangan gemetar. "Di luar, Mas. Ada. Aku takut, Mas." Mendengar hal itu, Faris segera berlari ke jendela dan membukanya. Tapi tidak ada siapapun. Dia menghela nafas, lalu berjongkok di depan Lela.
Sayang, kamu pasti cuma mimpi buruk. Tidak, Mas. Aku benar-benar melihatnya. Lela bersikeras. Faris menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan. Sudah kubilang kan, jangan keluar sendirian. Di sini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Jawab Faris dengan tegas. Lela semakin bingung dan ketakutan. Apa maksudmu, Mas? Tanya Lela. Namun sebelum Faris sempat menjawab, dari luar rumah terdengar suara tertawa kecil. Suaranya tidak berasal dari manusia. Lela dan Faris saling berpandangan. Ketakutan menyelimuti kamar mereka. Faris menutup jendela dengan gerakan cepat, lalu menatap istrinya dengan wajah cemas. Lela, dengarkan aku, kata Faris dengan suara rendah, seakan takut dengan ada yang mendengar. Kamu gak boleh keluar sendirian lagi, apalagi mendekati jalan setapak itu. Lela masih syok, tetapi kali ini dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Kenapa, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Aku merasa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku, tanya Lela. Faris tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Mas, Lela mengguncang lengannya. Aku ini istrimu, dan aku berhak tahu, Mas. Faris menghela nafas panjang. Dia terlihat lelah, seolah sudah lama menyimpan beban ini. Sayang, aku janji akan menjelaskan semuanya. Tapi bukan sekarang, bukan malam ini, jawab Faris. Kenapa tidak sekarang? Lela bersikeras. Faris menatap jendela yang masih tertutup rapat. Karena malam bukan waktu yang tepat untuk membicarakan mereka, jawab Faris. Lela merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka? Siapa mereka, Mas? Lela semakin penasaran. Faris tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tangan Lela erat dan menuntunnya kembali ke tempat tidur. Sudahlah, tidurlah sayang. Besok pagi aku akan menjelaskan semuanya. Pagi datang dengan lebih lambat dari yang Lela harapkan. Sepanjang malam, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, dia merasa ada sesuatu yang mengintainya dari luar rumah. Ketika akhirnya matahari terbit, dia segera bangkit dan mencari Faris. Semuanya sedang duduk di beranda, menatap jauh ke arah hutan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lela duduk di sampingnya. Tanpa berbasa-basi, Lela langsung bertanya kepada Faris. Sekarang sudah pagi, Mas. Kamu janji mau menjelaskan semuanya. Faris menghela nafas, lalu menatap Lela dengan serius. Sayang, aku ingin kamu mendengarkan dengan baik dan jangan panik. Apapun yang aku katakan. Lela mengangguk. Jantungnya berdetak cepat. Kampung ini bukan kampung biasa. Kita berbatasan langsung dengan kampung Bunian, kata Faris pelan. Lela mengerutkan kening. Bunian? Tanya Lela. Faris mengangguk. Iya, makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi di dunia yang berbeda. Mereka ada, tapi tidak terlihat, kecuali kalau mereka yang ingin, jawab Faris. Lela merasakan tengkuknya meremang. Jadi yang aku lihat semalam, mereka? Tanya Lela lagi. Faris tidak menjawab, tetapi tatapan matanya cukup memberi jawaban. Lela pun menggigit bibirnya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya, Mas? Aku hanya ingin melindungimu. Orang-orang di kampung ini sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Ada aturan yang harus dipatuhi agar kita bisa hidup berdampingan dengan aman.
jawab Faris. Aturan apa, Mas? Jawab Lela. Salah satunya, jangan keluar sendirian, terutama di tempat yang sudah dilarang. Lela langsung teringat jalan setapak ke hutan. Jadi, jalan itu? Tanya Lela. Faris mengangguk. Iya, itu adalah batas antara dunia kita dan dunia mereka. Lela merasa darahnya berdesir. Dia tidak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini. Tapi kenapa aku yang mereka ganggu, Mas? Tanyanya dengan suara bergetar. Faris terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin karena kamu pendatang baru. Maksudmu, mereka tertarik padaku? Lela semakin takut. Faris menatapnya dalam-dalam. Mereka selalu penasaran dengan orang baru. Itu sebabnya emak dan keluarga sangat protektif terhadapmu, jawab Faris. Lela mulai merasa mual. Semua kejadian aneh yang dialaminya sejak tiba di kampung ini mulai masuk akal. Piring tambahan di meja makan, peringatan nenek tua, larangan untuk keluar sendirian, dan sosok yang mengintainya di jendela. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang, Mas? Bisiknya. Ikuti aturan. Jangan keluar sendirian. Jangan pernah berbicara dengan seseorang yang tidak kamu kenal. Terutama jika kamu merasa ada yang aneh. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh jika ada yang memanggilmu di malam hari, jawab Faris sambil menatapnya dengan serius. Kenapa? Tanya Lela. Faris menggeleng. Jangan tanya kenapa, sayang. Cukup percayai aku. Lela tidak bisa berkata-kata lagi. Dia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari.